Hai guys, annyeonghaseyo. Di video yang telah lalu telah saya katakan saya akan membahas cara membuat kalimat bentuk formal ya untuk video saya yang berikutnya. Tapi bagi guys yang sudah banyak belajar di bahasa Korea, mungkin sudah tidak asing lagi dengan keragaman bentuk susunan kalimat dalam bahasa Korea. Tapi bagi guys yang pembelajar pemula akan bertanya-tanya, kenapa ada yang namanya bentuk formal dan apakah ada yang bentuk yang lain? Saya katakan banyak sekali. Mungkin karena itulah yang membuat kita semua menjadi berpikir bahwa bahasa Korea itu sulit, bahwa bahasa Korea itu bikin pusing kepala, atau mungkin bahasa Korea itu telah membuat orang stres. Bagaimana tidak sulit, bagaimana tidak pusing, dan bagaimana tidak stres kalau kita tidak tahu caranya, tidak tahu jurus-jurus, dan tidak tahu tata bahasa Korea yang sudah jelas-jelas tata susunannya itu sangat berbeda dengan tata bahasa Indonesia. Tapi kok jangan khawatir, di dalam video ini akan saya ungkap sebuah rahasia ya yang berhubungan dengan bahasa Korea. Oke, langsung aja. Di dalam bahasa Korea telah kita kenal yang namanya dongsa. Kalau dalam bahasa Indonesia telah kita kenal ada yang namanya kata kerja, ada juga yang namanya kata sifat. Tetapi kalau di dalam bahasa Korea, kata kerja dan kata sifat itu dinamakan dongsa. Jadi dongsa bisa diartikan kata kerja atau kata sifat. Baiklah, untuk mewakili kata kerja dan kata sifat dalam bahasa Korea, di sini saya akan berikan 8 contoh dongsa. Yang pertama adalah pergi, kemudian datang, memotong, makan, tidur, ada, minum, dan tidak tahu atau tidak mengerti. Pergi bahasa Koreanya adalah kada. Tapi kada ini tidak bisa digunakan dalam ucapan sehari-hari ya. Jadi ini hanyalah kata kamus. Jadi kalau kita melihat kamus di dalam kamus bahasa Korea, pasti pergi itu adalah kada. Tetapi di dalam penggunaannya itu akan mengalami perubahan. Misalkan bisa berubah menjadi kalkoyeyo. Kadang bisa juga berubah menjadi kamnida. Kalau kalkoyeyo itu digunakan untuk kalimat yang akan datang ya, jadi belum terjadi, atau bahasa Korea disebut miresiji. Sedangkan kalau kamnida itu adalah bentuk formal. Nah, selain itu juga di dalam penggunaannya biasanya bisa berubah menjadi kayu. Kayu adalah bentuk informal dari kata pergi. Nah, mungkin ini kelihatannya akan banyak sekali ya. Jadi kita harus menghafal pergi, kada, kalkoyu, kamnida, kayu. Tidak seperti itu. Jadi cukup yang kita hafal adalah kata kamusnya saja. Pergi, kada, itu saja. Sedangkan nanti untuk bisa perubahan menjadi kalkoyeyo, kamnida, atau kayu, dan lain-lain, itu nanti ada tata caranya ya. Jadi ada rumusnya. Dan itu nanti akan saya bahas satu persatu di waktu yang akan datang. Kemudian kata berikutnya adalah datang. Datang ini kata kamusnya adalah oda. Oda artinya adalah datang. Bentuk formalnya adalah omnida. Oda kalau kita ubah menjadi bentuk informal akan berubah menjadi wayo. Oda kalau dalam bentuk miresije-nya atau digunakan dalam waktu yang akan datang atau untuk menceritakan sesuatu yang akan datang akan menjadi okis semnida. Gimana guys? Saya yakin setelah saya berikan 2 contoh ini Anda akan merasakan lebih pusing daripada sebelumnya. Tapi nggak apa-apa. Dengan demikian Anda akan lebih mempersiapkan diri sebelum belajar bahasa Korea. Ya baiklah, saya lanjutkan contoh yang ketiga, yaitu memotong. Memotong dalam kamus bahasa Koreanya adalah charda. Meskipun demikian dalam penggunaannya
Carda akan berubah menjadi calayo. Bisa juga jadi caramnida. Bisa juga jadi calaso. Bisa juga jadi calaso. Oke, kita lanjut sekarang makan. Maksud saya bahasa Koreanya makan ya. Kalau dalam bahasa kamusnya, makan itu adalah mokta. Mungkin di dalam drama Korea, Anda akan menjumpai seorang anak meminta ibunya untuk makan ya. Dia akan bilang, "Omoni, capsuseo." Tapi di sini kenapa kok tidak pakai mokta? Kok pakai capsuseo? Capsuseo adalah bentuk hormat dari kata mokta ya, atau bentuk sopannya. Nah, sedangkan bentuk formalnya adalah moksemnida. Dan beda lagi kalau kita bicara sama teman sendiri yang sudah akrab ya. Jadi misalkan kita ditanya, ya jika bohe sekarang sedang ngapain? Cukup kita pakai moko ya. Jadi misalkan makan mie ya cukup ramen moko. Nah, seperti itu. Kita cukup pakai moko. Sekali lagi saya sarankan jangan skip dulu ya. Meskipun Anda tidak mengerti dengan apa yang saya jelaskan. Karena memang yang saya jelaskan ini adalah semacam gambaran saja. Jadi memang belum waktunya Anda mengerti. Karena pada akhirnya nanti akan saya jelaskan satu persatu sehingga Anda tahu dan mudah sekali dalam mempelajari bahasa Korea. Oke, baiklah saya lanjut lagi dengan kata tidur. Tidur itu dalam bahasa Koreanya, maksud saya adalah di dalam kamusnya adalah jada. Nopimal dari jada, maksud saya adalah bentuk hormatnya adalah jumushimnida. Meskipun jumushimnida ini bentuk hormat, tapi tidak boleh dipakai untuk diri sendiri. Misalkan saya tidur, 저는 jumushimnida, ini salah. Tapi kalau aboji는 jumushimnida ini betul. Ya. Tapi kalau untuk diri sendiri kita cukup pakai cayo saja. Atau bentuk formal kita pakai camnida. Kemudian ada dalam bahasa kamusnya adalah isda. Bentuk hormatnya atau nominalnya adalah gyeseyo. Misalkan kita tanya bos ada atau direktur ada, kita cukup sajangnim gyeseyo. Nah, seperti itu ya. Dan gyeseyo ini adalah bentuk hormat yang informal. Sedangkan bentuk hormat yang formal adalah gyesimnida. Tetapi kalau untuk benda atau barang, kita cukup pakai isemnida atau bentuk formalnya ya, atau bentuk informal. Kita cukup pakai isoyo. Misalkan kita tanya guntingnya ada di mana, kita cukup pakai gawi가 어디에 있어요? Nah, cukup seperti itu. Jadi kita tetap pakai isoyo. Baiklah, sekarang kita lanjut dengan minum. Minum dalam bahasa kamusnya adalah masita. Tetapi kalau untuk orang tua atau untuk orang yang kita hormati, kita tidak boleh pakai masita. Jadi misalkan kita mau bikin kalimat, Bapak minum kopi, abojinen kopirel masimnida. Ini ya memang kalau dalam artinya adalah benar. Tetapi masih belum benar ya, karena kita harus pakai yang kata-kata hormat karena untuk orang tua. Jadi kita pakai desimnida. Misalkan Bapak minum kopi, jadi yang benar adalah abojinen kopirel desimnida. Dan untuk kalimat perintah kita juga bisa pakai desipsio. Jadi misalkan kita ingin memerintahkan kepada tamu kita untuk minum, cukup kita pakai desipsio. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau untuk teman sendiri, kita cukup pakai bahasa Bamal, yaitu pakai masuk. Atau kita bisa menambahkan kopi di depannya ya, jadi pakai kopi masuk, nah, minum kopi, ya, seperti itu. Kemudian berikutnya yang terakhir adalah kata tidak tahu. Di dalam bahasa kamusnya akan kita temukan moreta. Bentuk informalnya adalah molayo. Bentuk formalnya akan menjadi moremnida. Tetapi kalau kepada teman yang sudah akrab, kita cukup
pakai bahasa Bamal ya. Jadi misalkan ada temen yang tanya, ya kalau pisau, hei pisaunya ada di mana? Kita cukup pakai kata molah. Tapi juga harus hati-hati juga dalam menggunakan molah karena bisa membuat orang lain tersinggung ya. Makanya tadi sudah saya katakan ini berlaku kepada teman sendiri yang sudah benar-benar akrab ya. Jadi untuk mempersingkat kata seperti itu. Tapi yang jelas ini tidak berlaku, kata mola ini tidak berlaku kepada orang yang lebih tua. Ini cukup kepada teman sendiri yang sudah kita rasakan benar-benar sudah akrab.